Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin, so'imin, so'ibat, insyaallah semuanya mendapatkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah, iradat Allah, pada malam ini kita sama-sama bisa mengkaji tafsir Al-Quranul Karim, yaitu Suratul Baqarah. Semoga dengan pengajian Suratul Baqarah ini senantiasa kualitas iman kita semakin hari semakin meningkat, semakin kita mendapatkan keberkahan, hingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suratul Baqarah madaniyatun wa ayatuha mi'atani wasitun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Kajian kita pada malam ini yaitu Suratul Baqarah. Suratul Baqarah adalah surat yang paling panjang bahasannya, yang paling terbanyak ayat-ayatnya. Suratul Baqarah ini dikategorikan yaitu surat Madaniyah, artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Di mana di periode Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam kejadian, hingga uraian daripada Suratul Baqarah ini sangat panjang. Ada umat Islam pun ada yang sudah mantap imannya di Madinah itu, ada yang belum mantap imannya, ada yang masih lemah imannya. Ada orang munafik, ada munafik amali, artinya akidahnya tetap iman, tapi amaliyahnya ketika bicara masih berbohong, ketika mendapatkan amanah khianat, ketika sumpah ingkar akan sumpahnya, tapi hatinya masih iman. Itu munafik amali. Ada munafik i'tiqadi, yaitu Islam dohirnya, Islam luarnya menampakkan Islam, tapi batinnya ada dalam kufuran, yang masyhur disebut kafir zindik atau disebut Islam orientalis. Ada Yahudi ada yang masuk Islam, ada yang iman kepada baginda Rasul, ada yang ingkar. Yang ingkar pun ada yang damai dengan Rasul dan para sahabat umat Islam, ada yang memusuhi. Pun Nasrani itu sama seperti Yahudi. Ada yang masuk Islam, ada yang ingkar, yang ingkar pun ada yang damai dengan Rasul, disebut ya Nasrani, Yahudi Dimi ataupun kafir Dimi. Ada yang memusuhi baginda Rasul. Karena sangat bermacam-macam apa yang dihadapi oleh Rasul. Nah, ini semuanya dijelaskan dalam Suratul Baqarah itu. Tapi walaupun begitu, banyak uraian daripada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini tidak lepas dari 3 pembahasan. Yang pertama tentang akidah, tentang keimanan. Yang kedua tentang sistem ibadah, dijelaskan tentang sholat, tentang zakat, berbakti kepada orang tua, kemudian apa yang diharamkan seperti halnya babi, kemudian khamr. Dan yang ketiga yaitu membahas tentang rumus kehidupan, bagaimana kita bersikap, berinteraksi sosial, hubungan dengan sesama manusia, tentunya supaya tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatuha mi'atani wasitun aw sab'un wa thamanuna. Jumlah ayatnya terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyatakan ayat Suratul Baqarah itu 286.
Kemudian ada yang menyatakan jumlah ayatnya itu 287 ayat. Nah, au di sini yaitu au litanwi khilafi qaulil ulama, untuk menjelaskan terjadinya perbedaan pendapat ulama. Kenapa sampai berbeda? Ya, di antara sahabat ada yang mendengar Rasul berhenti dalam satu ayat itu, oh itu 2 ayat. Ada yang menyatakan, oh itu bukan 2 ayat tapi berupa waqaf, hingga menyebutkan itu 1 ayat. Karena itulah ada perbedaan pendapat ulama yang menyatakan bahwa suratul Baqarah ada yang menyatakan 286, ada yang menyatakan 287 ayat. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini disebut ayat fasilah. Artinya ayat pemisah antara surat dengan surat. Di mana Bismillah ini di tiap surat itu ada. Kecuali satu surat. Surat Baroah ataupun surat Taubat itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat Al-Quran yang jumlah 114 surat, ada satu yang tidak ada Bismillahnya. Maka ayat fasilah dalam Al-Quranul Karim ada 113 ayat fasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkah menyebut nama Allah. Allah lah yang memberikan nikmat, yang menurunkan nikmat di dunia dan di akhirat. Ini Ar-Rahman, Allah memberikan nikmat kepada hambanya, kepada makhluknya, itu secara umum. Bukan hanya orang yang beriman, yang tidak beriman pun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang iman pun, baik yang taat, yang maksiat, tetap Allah memberikan nikmatnya. Oleh karena itu, Ar-Rahmanu ablagu minar rahim. Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim, Al-Mun'im bidako ikin ni'am fil akhirati faqat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat khusus kepada orang-orang yang beriman di alam akhirat. Luar daripada orang yang beriman, mustahil mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Ar-Rahim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita hendaklah memohon berkah dengan menyebut nama Allah. Hingga Kangjeng Rasul Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Setiap perbuatan baik menurut agama, menurut syara, apabila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu kurang berkah. Abtar itu asal maknanya buntung, tapi yang dimaksud naqisul barakah, kurang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah baik. Semakin tambah usia, tambah amal kebaikan. Semakin tambah usia, tambah rizkinya. Berkah unsur terpenting dalam kehidupan. Seorang mendapatkan berkah, seorang tidak mendapatkan berkah akan nyata terlihat. Contoh seperti Zaid dan Umar. Padahal kerjanya sama, gajinya sama, penghasilannya sama. Zaid berkah, Umar tidak berkah. Zaid punya rumah, punya kendaraan walaupun sederhana, istrinya soleha, putra-putrinya soleh dan soleha, berkah. Umar yang tidak berkah, padahal gajinya sama, penghasilannya sama, rumah pun enggak punya, kendaraan enggak punya. Itu betapa Umar yang tidak berkah. Yang dicari oleh baginda Rasul dalam kehidupan adalah keberkahan. Oleh karenanya semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga setiap langkah semakin hari semakin kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim. Nah, ini termasuk ayat mutasyabihat batiniyah. Artinya hanya Allah lah yang tahu. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lah yang tahu akan maksud daripada alif lam mim. Ayat mutasyabihat itu kan ada yang dohiriyat, ada yang dohir, ada yang batiniat, ada yang batin. Kalau yang dohiriyat yaitu perlu penjelasan, perlu takwil daripada para alim ulama. Seperti dalam ayat innallaha 'alal arsyistawa. Kalau redaksi ayat itu maknanya, literasi ayat tersebut yaitu sesungguhnya Allah di atas aras. Kalau di atas aras itu berarti Allah membutuhkan tempat, sedangkan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan tempat. Karena itu ulama mentakwil ayat itu istiwa bimana istaula, menguasai. Artinya makna innallaha 'alal arsy istawa, sesungguhnya
Allah menguasai aras. Bukan bersemayam di atas aras. Kalau bersemayam itu kan menunjukkan, ya kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu kan bersemayam itu bisa duduk. Seperti halnya misalkan baginda bersemayam di atas singgasana. Berarti baginda duduk di atas singgasana. Nah, bisa jadi mananya berkediaman. Seperti halnya seorang raja muda bersemayam di kota raja. Itu kan berkediaman di kota raja. Kemudian bisa maknanya tersimpan kalau bersemayam itu. Sudah lama cita-cita itu bersemayam di hati. Berarti sudah ada di dalam hati, sudah tersimpan di dalam hati. Karena itu yang aman, makna daripada innallaha 'alal arsy istawa itu sesungguhnya Allah yang menguasai aras, bukan yang bersemayam di atas aras. Ada ulama yang mengatakan alif lam mim itu memang tidak mempunyai makna, karena memang tidak ada yang mampu memaknai daripada alif lam mim. Ada yang dinamakan dengan makna bil isyarah. Alifnya yaitu ala illah, nikmat-nikmat Allah. Kemudian lamnya lutfillah, maha lembut Allah. Artinya menyediakan segala kebutuhan apa yang diperlukan oleh hamba. Kemudian mimnya yaitu mulkillah, kerajaan Allah. Nah itu bukan makna, tapi bil isyarah, artinya isyarah daripada huruf-huruf yang ada di dalam alif lam. Ada lagi yang memahami menurut ulama ahli tafsir, alif lam mim ini menjelaskan betapa tidak akan ada yang mampu membuat Al-Qur'anul Karim. Jangankan satu kitab Al-Qur'an, satu surat pun tidak akan ada yang mampu. Jadi seolah-olah Al-Qur'an ini menantang. Al-Qur'an terdiri dari huruf-huruf seperti Qul huwallahu ahad, Qaf, lam, ha, waw, alif, lam, ha. Terdiri dari huruf-huruf. Kemudian di sini ada alif, lam, mim, seolah-olah menantang. Al-Quran memang terdiri dari huruf, tapi manusia dan makhluk lain tidak ada yang mampu, tidak akan ada yang mampu membuat seperti Al-Quranul Karim. Minal balaghah, dari segi keindahan bahasanya, wa husnin nadmi, bagus redaksinya, apalagi al-ikhbar bil ghaib, kebenaran menjelaskan tentang hal-hal yang ghaib yang masyhur menurut ulama ahli tafsir disebut ayat akhbar mughayyabah. Tidak akan ada yang mampu. Sampai nanti dalam ayat lain Al-Baqarah menyatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna fa'tu bi suratim mim mithli. Dan apabila kamu meragukan akan kebenaran Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratin, maka datangkanlah satu surat saja seperti Al-Qur'anul Karim. Nah inilah fa'tu ini menurut ulama ahli tafsir termasuk amar lit ta'jiz, amar lil i'jaz, perintahan tapi indikasi maknanya tidak akan ada yang mampu membuat seperti Al-Qur'anul Karim. Satu surat saja. Walaupun ada dulu dikisahkan ada yang ngaku nabi namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku diturunkan ayat. Ayatnya begini, inna a'tainakal aqaq fasholli li rabbika waj'aq inna sani'aka huwal ablaq. Masa Al-Qur'an bluk-blak blik-blak. Redaksinya saja sudah kacau, apalagi kandungan maknanya jauh panggang dari api. Karena itu tidak akan ada yang mampu. Nah ini alif lam mim ini seolah-olah Al-Quran menantang. Tidak akan ada yang mampu membuat sebagaimana Al-Quranul Karim dari segi balaghahnya, bagus redaksinya, dan kandungan maknanya. Kenapa? Karena redaksi dan isi kandungan Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan hadis. Kalau hadis isi kandungan dari Allah, tapi redaksi dari baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzalikal kitabul la raiba fi. Nah, dalika ini asal maknanya yaitu isyarah untuk jauh. Isyarah dengan menggunakan lam. Lam itu lil bu'di. Isyarah menunjukkan yang jauh. Itulah asal maknanya, itulah. Tapi menurut ulama ahli tafsir ini maknanya hadza, inilah. Kenapa menggunakan isyarah zalika bukan langsung saja dengan hadzal kitab? Nah ini ada makna yang terkandung di dalamnya. Al-Quranul Karim ini mau bilang begini,
Al-Quran itu sangat jauh jangkauan maknanya. Karena itu dengan menggunakan isyarah dzalika. Al-Quran itu mencakup 3 dimensi masa. Masa yang telah lewat, penciptaan Nabi Adam, dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Peristiwa para nabi-nabi purbakala, nabi-nabi terdahulu dijelaskan dengan sebenar-benarnya. Masa sekarang dijelaskan, kemudian masa yang akan datang sampai hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Betapa Al-Quran ini sangat dalam kandungan maknanya. Karena itu dengan menggunakan zalika, bukan dengan hadza. Walaupun mananya inilah Alkitab.